Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar murid-murid Bapak? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, tetap semangat mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam ketika keluar rumah sesuai dengan menggunakan standar protokol kesehatan. Oke, di pagi hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam berkaitan tentang hukum bacaan mim sukun. Minggu lalu kita mengenai tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf hijaiyah, begitu hukum bacaan idgham biguna, izhar, ikhfa, idgham bila guna maupun iklab. Sebelum kita masuk ke mata pelajaran pendidikan agama Islam, Bapak ingin mengingatkan kembali kepada murid-murid Bapak, Senin lalu kalian sudah menerima rapot PTS kalian, di mana rapot itu ada yang mendapatkan nilai pengetahuan atau nilai keterampilan, begitu juga nilai PTS-nya kosong atau tidak ada nilainya. Di situ kenapa Bapak beri nilai kosong? Karena di dalam tugas yang Bapak berikan selama ini tidak ada yang dikumpul. Makanya Bapak beri nilai sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi jangan sampai di rapot semester 1 nanti ada yang nilainya kosong. Karena apabila ada nilai yang kosong, maka bisa dikatakan kalian hati-hati atau tidak bisa naik kelas atau tertinggal di kelasnya. Mata pelajaran pendidikan agama Islam ini salah satu mata pelajaran yang menentukan kenaikan kelas kalian. Jadi diharapkan untuk murid-murid Bapak, bagi yang mendapatkan nilai kosong itu silahkan perbaiki mulai sekarang dan dikumpul secepatnya. Terus ada yang nanyakan, Pak, di mana saja saya ikut nilai yang kosong? Nah, silahkan scroll dari atas sampai bawah atau cari ke atas sampai bawah nilai mana yang saya tidak dikumpul atau tugas mana yang saya tidak dikumpulkan. Terus apa tugasnya, Pak? Silahkan juga di scroll di atas ada tugas 1 sampai tugas berapa itu Bapak ketik yang beberapa minggu yang lalu, itu langsung dikumpul di grup kalian masing-masing. Jangan tanyakan dengan Bapak apa saja tugas yang belum, karena kalau Bapak mengingat tugas yang belum, kurang lebih 300 siswa yang Bapak ampu, mana Bapak bisa mengingatnya. Jadi silahkan ingatkan masing-masing tugas mana yang belum. Bisa dipahami? Ditunggu mulai sekarang untuk pengumpulan perbaikan nilai yang ada untuk memperbaiki nilai kalian di semester 1 nanti. Silahkan ya. Oke, Bapak tunggu. Oke, selanjutnya kita masuki materi kita di pagi hari ini tentang hukum bacaan mim sukun. Sebelum kita masuk ke mata pelajaran ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Adapun yang pertama, A, menerapkan hukum bacaan mim sukun. Jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacanya dibagi menjadi 3 macam, yaitu ikhfa safawi, idgham mimi atau idgham mutsmasilain atau idgham misni, izhar safawi. Untuk memahami secara lebih rinci, pelajarilah uraian berikut. Oke, yang pertama itu ada ikhfa safawi. Suatu lafaz mengandung hukum bacaan ikhfa safawi apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Itu ada tergeser sedikit antara mim sukun dengan huruf ba nya itu tergeser, ba itu tergeser ke sebelah.
Adapun cara membacanya adalah bunyi mim sukun dibaca samar-samar di bibir dan berdengung. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke, silahkan dengarkan cara membacanya ya. Wa may ya'tasim billah wa ma hum bi kharijin taqikum ba'sakum wa hum bada'ukum anfusakum bittikhadikum. Seperti itu cara membacanya. Jadi di situ ada tanda merah antara mim sukun dengan huruf ba. Itulah disebut dengan ikhfa sapawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan hukum bacaan ikhfa sapawi, dibaca dengan samar-samar di bibir atau berdengung. Wa ma hum bi kharijin anfusakum bittikhadikum. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi di hukum bacaan idgham mimi, atau bisa disebut dengan idgham muttasilain atau idgham misli. Suatu lafaz mengandung bacaan idgham mimi atau idgham misli apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Itu hurufnya tertutup dengan mim. Bagaimana cara membacanya, Pak? Adapun cara membacanya adalah mim sukun dimasukkan atau digabungkan dengan mim di depannya dan berdengung. Jadi mim sukun dimasukkan atau digabungkan dengan mim di depannya dan berdengung. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Silahkan dengarkan ya. Mithlahum ma'ahum ajrahum maratain fi qulubihim marad wa in kuntum maradha. Nah, dibaca dengan berdengung, digabungkan atau dimasukkan huruf mim. Di situ juga ada tandanya, ada mim sukun bertemu huruf mim. Jadi ada tanda merah itu, maka disebut dengan idgham mimi. Silahkan diperhatikan yang mana hukum bacaan idgham mimi. Ada yang ingin ditanyakan yang mengenai materi tentang hukum bacaan idgham mimi? Selanjutnya kita masuk dengan hukum bacaan izhar safawi. Izhar safawi ini ialah suatu lafaz mengandung bacaan izhar safawi apabila ada mim sukun itu tertutup dengan hurufnya bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah berikut. Jadi huruf hijaiyah itu kan kurang lebih ada 28. Nah, tadi kan idgham ikhfa safawi itu ada huruf ba, idgham mimi ada huruf mim. Nah, izhar safawi ini yang tadi 26 huruf yang ada di tabel itu, baik a, sa, jim, ha, kha, dal, dha, ra, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Ini huruf hukum bacaan izhar safawi sangat banyak sekali. Ada 26 huruf. Pak, bagaimana cara membaca hukum bacaan izhar safawi, Pak? Nah, adapun cara membacanya adalah bunyi mim sukun dibaca jelas dengan bibir tertutup. Bibirnya tertutup. Oke, silahkan perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, contoh yang pertama izhar safawi yang lengkap.
an'amta an'amta annahum ila, bukan dengungan, wahum raji'un lahum fih alaihim wala hum yuqinun. Jadi dibaca jelas, bukan dibaca seperti an'amta, bukan seperti ini juga annahum ila, bukan seperti itu, tapi bacanya seperti apa tadi? Bacanya bunyi mim sukun dibaca jelas dengan bibir tertutup. Jadi an'amta annahum ila wahum raji'un lahum fi alaihim wala hum yuqinun. Nah, sebelahnya ada juga wa khalaqnakum azwaja an'amta lahum jannah naumakum subata alam naj'al. Nah, di situ ada contohnya, ada huruf mim yang tanda merah itu bertemu dengan huruf ca. Begitu juga ada huruf mim bertemu dengan huruf alif, huruf mim bertemu dengan huruf ro, atau disebut dengan 26 huruf hijaiyah dibaca dengan hukum bacaan izhar sapawi. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tentang hukum izhar sapawi? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan perhatikan soal yang Bapak berikan di pertama ini. Tulislah hukum bacaan ikhfa sapawi, idgham mimi, dan izhar sapawi pada surah Al-Fil. Jadi tugasnya mencari tiga hukum bacaan ini pada surah Al-Fil. Sama tugasnya seperti minggu yang lalu mengenai tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang pada surah Al-Alaq. Nah, jadi untuk jawabannya jangan langsung ditulis, tapi misal tadi yang an'amta, kenapa disebut dengan hukum bacaan izhar sapawi? Karena ada huruf mim bertemu dengan huruf ca, jadi diperjelas alasannya. Begitu juga dengan Bapak tugaskan ini. Pak, surah Al-Fil ini yang mana sih Pak? Nah, surah Al-Fil ini yang seperti yang dijelaskan atau di dalam Al-Quran yang berkaitan bunyinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil, sampai selanjutnya. Di situ ada 5 ayat tentang di surah Al-Fil. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Oke. Jika tidak ingin ditanyakan, silahkan dikerjakan mulai sekarang. Kapan pengumpulnya Pak? Secepatnya. Dikumpulkan di mana Pak? Di grup Telegramnya masing-masing. Oke. Untuk pelajaran kita mungkin sampai di sini. Ingati kata Bapak tadi yang di awal Bapak sampaikan, apabila ada yang nilai kosong baik pengetahuan, keterampilan maupun PTS, silahkan dikerjakan mulai hari ini juga, ditunggu untuk perbaikan nilai kalian di semester 1 nanti. Karena mata pelajaran pendidikan agama Islam sangat menentukan kalian untuk kenaikan kelas kalian. Jika ingin bertahan di kelas 1 atau tertinggal dengan teman-temannya, ya nggak apa-apa nggak dikerjakan. Tapi jika ingin naik kelas, silahkan dikerjakan mulai sekarang. Diperhatikan di grupnya tugas mana saja saya yang belum. Oke, demikianlah pembelajaran kita mengenai hukum bacaan mim sukun. Apabila ada salah kata Bapak mohon dimaafkan, karena yang benar hanya datang dari Allah
dari Allah sendiri, dari Allah, dan yang salah hanya datang dari Bapak pribadi atau Bapak sendiri. Salah hilap mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.